wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anakku? Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran secara daring. Ketua kelasnya memimpin berdoa. Nah, 3 doa mulai. Nanti anak-anak jangan lupa untuk presensi ya. Presensinya pada link yang sudah Bening berikan di grup WA. Hari ini kita akan mempelajari tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Setelah mempelajari ini, diharapkan kalian dapat 1. Menyebutkan bagian-bagian bunga, 2. Menyimpulkan cara perkembangbiakan generatif tanaman, 3. Menyajikan laporan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Yang keempat, menemukan kalimat utama, gagasan pokok, informasi penting paragraf. 5. Menyebutkan cara membuat simpulan paragraf. Yang keenam, menyajikan hasil simpulan teks laporan. Langkah-langkah yang akan kita laksanakan hari ini, yang pertama mengamati bunga, yang kedua mengamati video dan tayangan PPT, yang ketiga berdiskusi, dan yang keempat nanti ada tes evaluasi. Kita selingi dengan nyanyi dulu ya. Yes. Tuanya tentu berguna bagi semua. Canggul aku gembira tanam jagung di kebun kita. Semangat enggak untuk belajarnya? Iya, Bu. Siap ya untuk belajar ya. Coba sekarang kalian tunjukkan bunga yang kamu bawa, yang kamu petik dari tumbuh-tumbuhan di sekitar kalian ya. Coba Puspa, apa yang kamu bawa Pus? Bunga jeruk. Oh ya. Sampai kelopak, mahkota, sari, putik, dan Oh ya, pinter. Bunga jeruk ya Pus ya. Ya, terus Rizky, apa yang kamu bawa? Bawa bunga mawar. Ya, Ini sebutkan bagian-bagiannya. Nah, ternyata kamu punya tanaman yodium ya. Tanaman yodium itu bisa digunakan untuk apa Tasya? iya, Bu. Untuk apa? Ngerti tak fungsinya? Untuk itu loh, mengobati ya. Kalau ada luka itu untuk mengobati bisa itu. Jadi itu tanaman yang berguna sekali itu tanaman yodium ya. Tahu enggak ini perbedaan bunga lengkap dan tidak lengkap, bunga sempurna dan tidak? Ingin mengetahui tentang bunga sempurna dan tidak sempurna, silahkan tonton video berikut ini. Ketahui bahwa tumbuhan jagung seperti ini merupakan tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, di mana perkembangbiakannya dilakukan melalui serbuk sari ya yang ada di bunga bagian atas ya, ini menghasilkan serbuk sari biasa disebut dengan bunga dan tan. Dalam perkembangbiakannya, jagung biasanya memanfaatkan angin atau burung untuk menyebarkan serbuk sari yang ada pada bunga jantan ya, bunga jantan seperti ini menuju bunga betina yang ada pada bagian bawah seperti ini ya. Nah, Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Teman-teman Smart Point, ayo kita cari tahu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, bulu serbuk sari menuju ruang bakal biji.
di ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putih. Hasil pembuahan di sekitar kita yang berkembang biak secara generatif, ya. Coba Puspa. Salah, Bu. Hah, apa? Salah. Oh ya, salah ya. Terus ya, Jambu, Bu. jambu ya. Berarti kita mau nek Puspa iki duwe salah kuwi. Iya, kasihan duwe jambu tas. Terus apa contoh yang lainnya lagi? Rambutan. Rambutan ya, rambutan di tempat kita banyak sekali, semuanya jadi juragan rambutan ini, ya toh? Ya, terus ini Rizky. Kelapa. Kelapa ya, di samping rambutan kelapa juga banyak ini ya. Di tempat kita bisa digunakan untuk memproduksi gula Jawa ya toh, menghasilkan untuk kebutuhan keluarga kita ya, gula Jawa dari pohon kelapa ya. Terus apa Widika? Jeruk, Bu. Oh, jeruk ya, ini bakul jeruk kok ya bumu ya. Nggih. Ya, jeruk semua kok gitu ya. Terus apa Inaya? Apa ya? Tomat, Bu. Selanjutnya kita amati tayangan PPT berupa paragraf. Paragraf di situ menceritakan tentang tanaman jagung. Silakan nanti ditentukan kalimat utama, ide pokok maupun informasi penting yang ada di paragraf tersebut. Jagung adalah salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang terpenting di dunia. Iya, Mas sudah, gagasan pokok sudah. Sekarang coba di kalimat penjelas ini ada informasi yang penting. Kira-kira apa ya informasi penting yang ada di sana? Jawab. Makanan pokok di Amerika, Afrika, dan beberapa daerah di Indonesia, Bu. Iya, Tasa, so ra nyimpulke simpulannya apa iki? Simpulan? Ya, simpulan iki, simpulan bacaan ini. Simpulan gimana? Mana? Bisa ada simpulan ini? Tadi kalimat yang ada. Gimana? Jagung makanan penghasil karbohidrat dan jagung makanan pokok di Amerika, Afrika, dan beberapa daerah di Indonesia. Setelah ini kalian diskusi ya. Nanti silahkan keluar gimit ini untuk masuk ke gimit kelompok yang sudah kita buat. Kamu diskusikan LKPD yang sudah guru share di grup WA. Kita sepakati berapa waktunya untuk diskusi. Nanti setelah diskusi kembali ke gimit ini lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita mari berdiskusi tentang permasalahan yang ada di LKPD ini. Marilah kita dahulu. Berdoa mulai. Assalamualaikum teman-teman. Mari kita berdiskusi tentang permasalahan yang ada di LKPD ini. Menurut saya, kalimat utamanya adalah paragraf pertama. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Paragraf kedua, seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Paragraf. Setelah kamu berdiskusi, silakan untuk menyajikan hasil diskusinya. Mau dimulai dari kelompok mana dulu? Silakan. Pokok di Indonesia. 2. Pembiakan tanaman jagung dengan menanam biji. Paragraf ketiga, helai halus. Saya Rizky Ramadan mewakili kelompok B untuk menyampaikan hasil diskusi. Cara menyimpulkan teks itu
menentukan kalimat utama, menentukan gagasan, menentukan informasi penting, merangkai gagasan, gabungkan simpulan paragraf menjadi simpulan teks. Saya Tasya Azizah, perwakilan dari kelompok A akan membacakan hasil kelompok kami. Saya Olivia Naya Dewi mewakili kelompok A. Bunga sepatu. Bagian bunga lengkap. Dasar, dana, kelopak, mahkota, benang sari, butik. Terdapat butik dan benang sari dalam satu bunga. Sempurna. Saya Tasya Azizah, perwakilan dari kelompok A akan membacakan hasil kelompok kami. Kelompok A ya, kelompok A tadi ya. Ya, sudah mempresentasikan. Ada tanggapan enggak ini anak? Ada yang mau nambahi atau kritik gitu? Tidak. Kalau tidak ada silakan untuk kelompok yang lainnya, kelompok B ya. Coba dibacakan hasil diskusi tentang perkembangbiakan generatif. Siapa yang mau mewakili? Aviana. Saya, Bu. Oh, ya silakan. Saya Hidayatul Afiana mewakili kelompok A akan membacakan hasil diskusi kami. Dari pembelajaran tadi, apa yang kamu rasakan anak-anak? Senang. 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 Karena apa Mas Rizky kok senang? Terdapat video dalam pembelajaran tersebut. Ada videonya. Tidak membosankan. Tidak membosankan. Terus Rizky, selain video apa nek menurutmu? Ya pokoknya terus senang gitu. Gimana? Karena tadi itu pengetahuannya menambah wawasan saya. Anakku semua, nanti di akhir sesi nanti Buning berikan soal dalam bentuk Google Form, nanti dilihat di grup WA masing-masing ya. Buning batasi nanti sampai jam berapa ya waktu pulang sekolah itu biasanya? Setengah satu. Sudah selesai nanti. Selesai soalnya juga cuma sedikit, cuma 10 dalam bentuk pilihan ganda. Jadi itu untuk mengukur kemampuan kamu sampai di mana, sejauh mana kamu menerima pelajaran pada hari ini. Besok kita lanjutkan pelajarannya, materi pembelajaran yang selanjutnya nanti tentang negara-negara ASEAN dan cara-cara penyerbukan. Nah, silakan kamu pelajari sendiri dulu ya, boleh dari buku eksis, buku yang lain, dan googling internet. Gitu ya untuk kita semua. Yuk, teman-teman. Jadi, mari kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Mbak Puspa. Silakan Mbak Puspa dipimpin berdoa. Sikap sempurna. Mulai. Berdoa. Berdoa selesai. Ya, terima kasih pada Mbak Puspa yang telah berdoa. Semoga nanti kita diberi keselamatan, suatu hari nanti kalian diberi kesuksesan. Amin ya Rabbal alamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.